Halo sahabat ngopi, balik lagi di podcast Ngopi. Ngobrol penuh inspirasi. Jadi di episode kali ini kita mengundang siapa nih, Fon? Salah satu mahasiswa di Universitas Bandar Lampung, khususnya di Prodi Ilmu Komunikasi, yang dia ini memiliki latar belakang mempunyai segudang prestasi. Nggak cuma di kelas dia aktif, tapi juga di luar kelas dia banyak meraih prestasi. Benar. Siapa sih ya kak? Langsung di-spill aja nggak Langsung sih? aja kita panggil, Fon. Oke dia, ini dia. Noel. Halo Noel. Halo. Gimana Noel? Baik. Thank you ya udah Menyempatkan. mengisi podcast kita di episode kali ini. Betul. Terima Dimana kasih banyak. podcast kita itu orang-orangnya itu memang mempunyai prestasi-prestasi yang hebat-hebat. Nah kali ini Noel gak kalah hebatnya, dia mempunyai prestasi yang Segudang. Iya, Segudang di prestasi. bidang dia apa sih? Prestasi apa sih yang udah dia raih? Oke, kita langsung aja nggak sih Noel, langsung pertanyaan ya. Boleh. Dimana kan Noel ini aktif ya di kelas, khususnya di kelas ilmu komunikasi. Nah, gimana sih cara Noel membagi waktu di mana posisi Noel menjabat sebagai putra bahari pariwisata Indonesia. Nah, Iya. gimana tuh Noel? Iya, jadi pertama makasih banyak udah ngundang Iya. saya. Jadi pengen menjawab ya terkait tentang pembagian waktu. Sebenarnya kalau time schedule saya itu kan memang karena kita kalau kuliah itu padat ya teman-teman, Benar. namanya mahasiswa kan. Apalagi kita sulit untuk bisa membagi waktu. Nah, cara saya buat bisa membagi waktunya yaitu kita meruntutkan dulu mana yang memang yang penting. Oh, dari yang Gitu. terpenting Dari yang gitu. terpenting Oh, dulu. iya. Yang sekiranya memang aktivitasnya itu dikit itu bisa taruh di bawah. Dan memang untuk saya ini kan memang sangat agak ekstrovert ya. Iya, benar. Jadi memang mengikuti segala sesuatu aktivitasnya, rangkaian aktivitas yang memang membawa saya juga di Prodi Ilmu Komunikasi ini sudah mendapatkan ilmu-ilmu dan juga karena kalau misalnya jadi mahasiswa itu kan nggak cukup gitu kalau nggak mengekspresikan apa yang sudah didapat ilmu. Jadi saya seperti mendorong diri saya supaya bisa lagi untuk mencari pengalaman yang berwawasan luas gitu, dan hingga akhirnya saya mengikuti sebuah ajang nasional yaitu Putra Putri Bahari Indonesia, dan puji Tuhan, syukur, alhamdulillah itu dapat gelarnya Putra Bahari Indonesia Pariwisata. Mantap banget. Boleh contoh. Nih, nah kan kamu ini kayak sering ini kan Noel, promosi tentang Putra Bahari gitu kan. Ada nggak sih kayak ilmu di kelas yang kamu dapat itu kamu lokasikan ke Putra Bahari gitu? Kayak misalkan kamu jago public speaking gitu kan, terus kayak di Putra Bahari kamu public speaking di Ya personal branding itu. Iya. Betul ya, terkait memang prodi ilmu komunikasi ya, karena jujur bangga sebenarnya ini buat teman-teman juga kalau yang memang masih takut masuk ilmu komunikasi, jangan pernah takut karena ilmu komunikasi itu sangat ceria banget ya. Karena memang balik lagi ke pertanyaan apa yang dibawa sampai bisa ke ajang nasional. Benar. Yang pertama itu memang dari kita sudah dapat ilmu di ilmu komunikasi kan tentang public speaking, personal branding, itu yang sudah diterapkan di kuliah saya terapkan kembali di ajang nasional. Memang di ajang seperti ini ya teman-teman, berarti kita juga itu harus ada tuntutan membawa advokasi, di mana advokasi ini merupakan salah satu seperti pidato atau tanggung jawab apa dan visi apa yang akan dibawa ketika kalian membawa suatu provinsi gitu. Jadi memang public speaking ini sangat luar biasa ya, karena di ilmu komunikasi kita juga udah diajarkan supaya bagaimana sih kita bisa mempengaruhi seseorang, supaya kita bisa diyakinkan dan diyakini oleh orang lain saat mereka halayak itu melihat diri kita di depan panggung gitu kan. Wibawanya juga terlihat gitu. Ketika wibawa terlihat berarti personal brandingnya juga terlihat. Maka daripada itu memang dari ilmu komunikasi ini saya mendapatkan luar biasa nilai dan juga value yang bisa membuat diri saya lebih lagi bangkit dan juga berjuang di masa depan yang akan datang seperti itu. Mantap sekali. Oke Noel, ini nih peran aktif Noel di kelas khususnya di ilmu komunikasi kita ini, apa itu juga memberikan kontribusi bagi pengembangan khususnya di diri Noel secara keseluruhannya?
Ya betul. Kalau untuk balik lagi pengembangan diri itu sebenarnya tergantung sama orang ya. Bagaimana memang pribadi seseorang itu mau atau enggak niat atau tidak kan seperti itu. Jadi kalau di diri saya sendiri itu lebih yang ingin tahu dan juga tingkat keponya tinggi gitu. Apalagi kan ketika ilmu komunikasi ini nggak hanya berbicara tentang komunikasi yang baik ya, maksudnya kita membahas tentang berbagai lingkup budaya juga dan juga dalam konteks cara kita berpresentasi, sikap, apa itu psikologi, itu kan kita pelajari juga memang karena sejauh ini saya bisa mengembangkan diri saya itu semaksimal mungkin atas ilmu di komunikasi yang sudah diterapkan dan juga dipelajari dan menambah seperti value gitu loh, nilai-nilai kita lagi gitu. Jadi kita udah yakin banget kalau misalnya di masa depan itu apalagi bahas teknologi ya, teknologi sekarang udah makin maju banget, konten kreator apa segala macam. Nah dari situ kita sudah terpupuk gitu, udah ada nilainya. Jadi kita sudah bisa menyebarkan kembali hasil-hasil yang sudah dikumpulkan di masa kuliah. Nah, kan Noel ini semangat banget kan, berbagai menjalani bidang-bidang apapun gitu. Nah, ada nggak sih kayak apa gitu yang bikin Noel semangat ngejalanin bidang-bidang kayak yang Putra Bahari, terus kayak aktif di kelas, kegiatan lainnya gitu. Sebenarnya kalau yang buat semangat sih sebenarnya diri sendiri sih gitu. Oh itu kayak dari dorongan diri sendiri gitu. Ya itu pertama. Mungkin yang kedua yang buat semangat adalah orang-orang yang baik dan mendukung gitu. Orang sekitar saya gitu, seperti teman-teman di kelas juga, dan memang ada dukungan dari orang tua. Pastinya orang tua tidak terlupakan, supportnya yang luar biasa juga, dan juga para dosen-dosen yang memang kita sudah diarahkan yang terbaik. Bagaimana yang terbaik ya itu kita terima, dan dosen juga tidak terlupakan sih bagi saya, membuat saya semangat seperti itu. Oke Noel, ke pertanyaan terakhir nih sebelum kita minum kopinya. Nanti kita selesai dulu ke pertanyaan nih karena semakin penasaran banget. Betul. Boleh nih tipsnya Noel untuk teman-teman yang nonton agar bisa aktif kayak Noel dan bisa nyeimbangin schedule kegiatan-kegiatannya. Betul. Boleh. Nih buat pesan saya, buat teman-teman juga yang nonton nih, jangan pernah malu intinya, dan jangan pernah takut salah gitu. Jangan pernah takut berbuat yang baik juga. Hal sekecil apapun yang kalian mampu lakukan, jangan pernah takut dan malu buat salah gitu. Karena ketika kamu berani mencoba, itu pintu peluang itu banyak terbuka besar buat kalian semua yang menonton, seperti itu. Oke, boleh deh Noel. Kita kayaknya udah banyak-banyak ngobrol. Agak aus ya. Seret lah ya. Yuk, kita cheers. Teman-teman minum semua ya. Kayaknya kita udah banyak ngobrol gitu. Terima kasih ya Noel udah ngisi podcast kita pada episode kali ini. Itu benar-benar menginspirasi banget ya, apalagi buat yang nonton. Jadi kayak termotivasi di diri seseorang tuh pasti punya bakat dan jangan pernah takut untuk mencoba kalau kata Noel. Oke deh, kita tutup podcast pada episode kali ini. Terima kasih Noel dan terima kasih banyak untuk yang nonton. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Dadah.